semuanya baik-baik aja dan sehat-sehat aja ya. Dan tetap kita mesti stay at home. Nah adik-adik, kalau dipikir-pikir nih, kita udah lama banget ya adik-adik nggak pergi ke gereja, kita nggak ibadah bareng. Aduh, jujur nih ya, kakak dan Bu Lisa kangen banget sama kalian. Udah lama nggak lihat muka kalian yang lucu-lucu, yang imut-imut, yang ganteng, yang cantik. Kangen juga sama suasana sekolah minggu yang penuh sama anak-anak yang heboh-heboh. Tapi ya mau gimana lagi adik-adik, karena pandemi seperti ini kita nggak bisa ibadah bareng-bareng. Makanya kita cuma bisanya ibadah di rumah aja. Tapi nggak apa-apa, meskipun kita ibadah di rumah aja, hari ini Cece dan Bu Lisa akan ajak kalian untuk ibadah bareng-bareng dengan kita. Yuk adik-adik yang masih duduk, Cece undang untuk bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan bernyanyi buat Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan juga firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita siapkan hati pikiran kita dengan mengambil saat teduh. Saat teduh kita mulai. Pada sekolah minggu pada pagi hari ini kita buka dan kita alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan angkat satu pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Yuk adik-adik yang tahu gerakannya, kita gerak sama-sama ya. Kurasa bahagia, bersyukur
berdiri. Saat ini kita akan berdoa. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya, JJ pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Engkau masih boleh mengumumkan setiap kami, sehingga kami masih boleh beribadah kepadamu. Tuhan, kami sangat bersyukur mempunyai Allah yang baik. Engkau yang mempunyai banyak cara ya Tuhan, sehingga kami masih boleh beribadah meskipun dengan situasi seperti ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kelancaran ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kiranya Engkau yang boleh turut campur tangan ya Tuhan di dalam ibadah ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau pimpin, Engkau berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, seperti biasa kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, kita tetap berdiri ya, dan tetap semangat memuji, mengagungkan nama Tuhan bersama-sama. Nah adik-adik, siapa yang dalam 1 minggu berjalan kemarin, ada yang sudah baca firman Tuhan belum? Nah kalau belum baca firman Tuhan, pada pagi hari ini Ibu dan Kak Noel mengajak adik-adik bersama-sama, kita akan menaikkan satu pujian, baca kitab suci. Yuk kita masih bertepuk tangan, kita nyanyi bersama-sama, baca kitab suci. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Dewi. Jadi adik-adik dipersilakan duduk, kita duduk dengan tenang, dengan baik. Kita akan mendengarkan cerita dari Kakak Dewi. Keledai yang bisa bicara. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Bilangan pasal 22 ayat 1-41. Suatu hari, orang Israel berkemah di dataran Moab, dekat dengan kerajaan Moab. Balak adalah raja Moab. Balak menjadi takut jika nanti kerajaannya diserang oleh orang Israel.
Raja Moab mencari seorang tukang tenung yang bisa mengalahkan orang Israel, yaitu Bileam. Raja Moab mengutus para pelayan kerajaan Moab untuk menjemput Bileam. Pada waktu malam, Tuhan berbicara kepada Bileam agar tidak mengutuk bangsa Israel. Lalu berangkatlah Bileam dan para pelayan kerajaan Moab. Tiba-tiba di tengah jalan, keledai milik Bileam kakinya berhenti tidak mau berjalan. Bileam pun marah dan memukul keledai itu sebanyak 3 kali. Lalu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga dapat bicara. "Kenapa kamu memukul aku?" Di depan mereka ada malaikat yang berkata agar Bileam mentaati perintah Tuhan. Raja Moab memerintahkan Bileam agar mengutuk bangsa Israel sebanyak 3 kali. Tetapi Bileam tidak mentaati perintah Raja Moab, dia malah memberkati bangsa Israel sebanyak 3 kali. Raja Moab sangat marah karena Bileam memberkati bangsa Israel. Akhirnya, Bileam dan keledainya pulang kembali ke rumahnya dengan selamat. Ayat hafalan. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Kitab Mazmur pasal 27 ayat 11. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan tadi kan? Nah, apa sih yang bisa kita dapetin dari ceritanya Bileam dan keledainya? Pada cerita Bileam dan keledainya, kita bisa belajar mengenai ketaatan. Ketaatan itu adalah sebuah tindakan untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Dan di sini Bileam itu tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan, dan Bileam menyimpang ke jalan yang lain. Dan di pertengahan jalan nih teman-teman, ada malaikat Tuhan yang menghadang jalannya Bileam menggunakan pedang. Tapi Bileam gak bisa lihat, cuman keledainya yang bisa lihat. Nah, malaikat Tuhan menghadang jalannya Bileam sebanyak 3 kali. Dan sebanyak 3 kali itu juga Bileam memukul keledainya adik-adik. Dan akhirnya atas izin Tuhan, keledai Bileam bisa berbicara dan mengertilah Bileam atas kejadian yang dilakukannya, bahwa tindakannya itu salah dan jahat di mata Tuhan. Dan rencana yang Bileam ambil ini sebenarnya bisa membuat Bileam jatuh pada kebinasaan loh. Tetapi kalau dibilang ya sebanyak 3 kali juga keledainya menolong Bileam adik-adik. Nah, kita bisa belajar ya melalui Bileam untuk lebih peka. Waduh, peka nih apa ya? Peka itu apa sih, Kak? Nah, peka adalah sebuah perasaan untuk lebih mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan buat kita. Dan apa yang ingin Tuhan ajarkan, suara-suara Tuhan yang menegur kita terhadap perbuatan-perbuatan kita yang salah. Seringkali banyak banget gak sih kita ketemu teman-teman kita yang seperti keledainya Bileam. Sering banget dia menolong kita, menegur kita. Tapi kebanyakan kita seperti Bileam yang suka marah dan memukul keledai kita. Bahkan kita bisa sampai emosi loh sama teman-teman kita. Nah, sama nih seperti Bileam, cuman bisa marah, mukul, gak mau mendengarkan, cuma bisa emosi nih tanpa tahu alasannya. Tuhan kita dapat memakai siapapun loh untuk menegur kita, baik orang tua, sahabat, teman-teman, guru sekolah minggu, siapapun bisa Tuhan pakai untuk menegur kita. Jadi kita nggak boleh keras hati ya, kita harus peka apabila kita ditegur seperti itu. Misalkan nih, mamanya adik-adik
ingin nyuruh adik-adik buat makan, tapi adik-adik sudah marah, bilang mama aku mau main game dulu, aku mau ini, aku mau itu. Jadi kita marah, tapi sebenarnya mama juga suruh kita makan untuk hal yang baik kan, supaya kita nggak kelaparan, kita nggak sakit begitu. Nah, apabila kita ditegur nih, baiklah kita itu merenungi isi teguran itu kepada kita. Nah, hari ini kita belajar mengenai ketaatan dan lebih peka terhadap firman Tuhan dan juga teguran-teguran Tuhan atas hidup kita. Jadi hari ini firman Tuhan berbicara mengenai ketaatan dan lebih peka ya. Dan akhirlah ini firman Tuhan buat kita mau berdoa. Bapak kami yang berada di dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih buat hari ini bahwa Tuhan telah memberikan kami waktu, kesempatan untuk bisa ikut dalam sekolah minggu, ibadah sekolah minggu. Tuhan terima kasih hari ini kami belajar dari Bileam mengenai ketaatan dan sikap lebih peka Tuhan. Biarlah hari ini bisa menjadi ibadah yang baik dan biarlah kami bisa merenungi firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Dadah. Nah adik-adik, demikian dulu ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tadi kita udah bernyanyi buat Tuhan Yesus dan kita juga udah dengar firman Tuhan yang disampaikan sama Cik Dewi. Nah adik-adik, minggu depan adik-adik jangan lupa beribadah lagi ya, jam 8 pagi, oke? Dan tetap jaga kesehatan, memakai masker dan menjaga jarak serta rajin mencuci tangan. Adik-adik, segitu dulu ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.